Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felanisa Andriana, absen 12 dari kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak virus corona terhadap perekonomian global. Pertama-tama, mari kita ulas sedikit mengenai virus corona. Virus corona, atau dikenal juga dengan novel coronavirus atau COVID-19, merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, sesak napas, dan juga batuk. Virus ini pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, negara Cina, lalu kemudian menyebar di seluruh dunia. Virus corona ini masih merupakan perkembangan lebih lanjut dari virus MERS dan SARS yang sebelumnya pernah mewabah di dunia. Anak-anak dan lansia sangat rentan terkena virus ini, tetapi tidak menutup kemungkinan remaja dan dewasa juga akan terpapar oleh virus ini. Virus corona ini memberikan dampak di berbagai bidang, salah satunya ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari buku. Hadirnya virus corona ini tentunya menghambat perdagangan internasional dan juga menyebabkan perekonomian dunia menjadi menurun. Cina merupakan wilayah awal dari merebaknya virus corona. Seperti kita tahu, Cina juga merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Banyak negara-negara mengimpor barang-barang dari Cina, seperti barang elektronik, barang rumah tangga, alat tulis, mebel, dan masih banyak lainnya. Di tengah-tengah wabah corona seperti saat ini, tentunya para pekerja di sana lebih membatasi diri untuk sekadar keluar rumah maupun melakukan kegiatan lainnya. Apalagi setelah keluar perintah untuk tetap berdiam di rumah dan juga pemerintah Cina melockdown wilayah Cina. Hal ini dilakukan agar memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan orang-orang membatasi diri untuk beraktivitas di luar rumah, tentunya produktivitas menjadi menurun. Apabila produktivitas menurun, tentunya produksi barang yang dihasilkan tidak sama seperti biasanya. Hal tersebut menyebabkan global supply menjadi menurun karena banyak negara-negara dunia yang menggantungkan kebutuhan hidupnya berdasarkan barang dari Cina. Mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dari negaranya sendiri dengan produksi barang. Kegiatan ekspor-impor pun menjadi terhambat karena beberapa wilayah sudah di-lockdown oleh pemerintah masing-masing. Karena banyak daerah yang di-lockdown, tentunya akses masuk barang ke negara tersebut menjadi terhambat. Dari kegiatan ekspor dan impor yang sudah menurun, tentunya akan mempengaruhi cadangan devisa negara. Dampak selanjutnya adalah investasi menurun. Dengan mewabahnya virus corona ini, tentunya negara-negara yang sedang berinvestasi berpikir untuk mencabut investasinya terlebih dahulu. Karena virus corona sudah mewabah di seluruh dunia, pastinya mereka berpikir yang pertama dilakukan haruslah menanggulangi dampak dari corona ini di negara mereka, karena korbannya sudah berjatuhan pun sudah banyak. Atau kemungkinan yang kedua, nilai saham di negara yang sedang ditanamkan investasi ini berfluktuasi, karena semuanya berkonsentrasi terhadap penanggulangan virus corona yang tiap hari selalu bertambah. Dalam kondisi seperti saat ini, sangat rentan dengan terjadinya inflasi. Banyak orang yang mulai memburu barang-barang seperti masker, antis, hand sanitizer, dan juga lain-lain. Inflasi terjadi karena permintaan barang yang tinggi, sedangkan stok barang yang ada pun tetap. Belum lagi, terdapat oknum-oknum yang sengaja menimbun barang, lalu akan menjualnya dengan harga 2-3 kali lipat maupun lebih untuk keuntungannya sendiri. Belum lagi karena kegiatan ekspor dan impor yang terhambat, berarti mau tidak mau negara harus mencukupi kebutuhan negara itu sendiri, karena kita tidak bisa bergantung diri pada barang dari negara lain karena aksesnya pun sudah sulit dan juga banyak wilayah yang sudah di lockdown. Lockdown merupakan situasi di mana larangan untuk seseorang masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat, atau bisa juga diartikan negara yang sedang menutup wilayah perbatasannya atau wilayah merupakan akses keluar masuk warganya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Apabila kebijakan lockdown ini benar-benar diterapkan di Indonesia, hal yang dapat terjadi adalah PDB tahunan Indonesia
akan berkurang 1% jika lockdown dilakukan selama sebulan. Mengapa PDB dapat menurun? Karena kebijakan lockdown ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 80% pekerja melakukan aktivitas dari rumah dengan kebijakan work from home. Karena seperti kita tahu, lalu lintas pekerjaan ini pasti membutuhkan yang namanya pertemuan, juga kesepakatan, yang mana apabila wabah corona ini masih melebar, juga lockdown dilakukan, maka efektivitas pertemuan tidak akan berjalan lancar. Ditambah lagi, setiap orang pasti akan membatasi dirinya untuk sekadar keluar rumah atau beraktivitas. Untuk situasi terbaru ini, kita ketahui bahwa korban dari corona paling banyak terdapat di DKI Jakarta. Nah, Jakarta ini sebagai pusat industri menyumbang lebih dari 25% PDB nasional dan 60% sebagai penentu jalannya roda perekonomian nasional. Jadi bayangkan saja, apabila Jakarta benar-benar diberlakukan lockdown, bukan hanya Jakarta tetapi semua kota di Indonesia diberlakukan lockdown, tentunya kegiatan perekonomian akan berjalan sulit. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas, dan tentu saja apabila setiap wilayah diberlakukan lockdown, akan terjadi kesulitan dalam pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok, karena kita mengetahui bahwa setiap wilayah mempunyai potensi sumber daya alam masing-masing. Tidak di satu daerah mempunyai pasokan sumber daya alam yang lengkap dari A sampai Z. Pasti mereka memiliki kekurangan, dan daerah yang memiliki kelebihan saling mensupport daerah lain. Apabila benar-benar dilakukan lockdown, tentu saja bukan hanya barang-barang pokok, tetapi barang-barang kebutuhan lainnya juga akan sulit didapatkan. Saya pribadi kurang setuju apabila Indonesia memberlakukan lockdown. Mengapa? Karena seperti kita tahu, kebijakan lockdown ini lebih diarahkan kepada negara-negara yang tingkat penyebaran level coronanya sudah tinggi atau sudah akut. Dan bisa kita lihat, korban yang berada di Indonesia ini masih belum mencapai ribuan, masih di angka 450. Saya tidak bilang bahwa angka tersebut sedikit, tetapi kita masih bisa melakukan kebijakan preventif lainnya seperti social distancing, memakai masker, memudahkan hidup sehat, pola makan teratur, dan lain-lainnya. Karena kebijakan lockdown ini benar-benar akan memutus banyak kegiatan lainnya, salah satunya ekonomi. Misalkan di Indonesia benar-benar sudah dilakukan lockdown, tentu saja akses kebutuhan pokok akan susah dari daerah A ke daerah lainnya. Saya tidak menyalahkan kebijakan lockdown ini, tetapi menurut saya kebijakan lockdown ini memang lebih diperuntukkan untuk negara-negara yang level penyebarannya sudah sangat luas dan tidak bisa lagi dilakukan pencegahan secara preventif. Menurut saya lockdown ini benar-benar keputusan atau pilihan keputusan terakhir setelah semua pencegahan preventif dilakukan. Jika pemerintah memang merasa lockdown ini harus dilakukan, saran saya lebih baik melockdown orang-orang yang ingin berpergian ke luar negeri atau dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Karena di luar negeri saja sudah banyak orang-orang yang terkena corona. Apabila mereka masuk, tentu saja tingkat penyebarannya bisa tinggi. Menurut saya kita bisa melockdown dari sana dulu, tapi jangan melockdown setiap wilayah di Indonesia, karena akses distribusi barang sangat perlu dilakukan. Untuk mengetahui jumlah korban corona yang tersebar di seluruh dunia, bisa dicek di link di bawah ini. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Stay healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.